Terima kasih sudah hadir di acara talk show Teman Makan Teman. Salah ya, Teman Makan Siang. Perkenalkan, saya Vika. Saya AR BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Sudirman. Selama 1 jam ke depan, kalian semua akan ditemani oleh Vika. Karena talk show ini akan berlangsung lumayan lama, 1 jam ke depan, kalian boleh siapin cemilan dulu, es cendol, nasi padang, atau mau makan apa lagi yang lain? Rocky Roaster, boleh, terserah apa aja, yang penting perut kalian nggak akan bergejolak ketika sedang mengikuti acara talk show ini. Sahabat BP Jam Sostek, jangan terburu-buru untuk meninggalkan room ini. Kenapa? Karena di akhir acara, kita akan umumkan pemenang giveaway-nya. Jadi, total hadiah giveaway-nya adalah 5 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Masing-masing pemenang akan mendapatkan uang sebesar 1 juta rupiah. Sebagai warga negara yang baik, tentunya akan dipotong pajak ya. Nah, ini adalah rules giveaway-nya. Jadi, sahabat BP Jam Sostek hanya tinggal mengikuti rules yang ada. Ada langkah pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan ini contoh fotonya ya. Jadi, foto sahabat BP Jam Sostek di masa new normal. Dan dilihatin tuh ada kartu peserta digitalnya kecil, kayak gitu. Nah, postingan ini akan kami tunggu sampai kira-kira jam 12.40. Jadi nanti di akhir acara akan diundi dan hadiahnya akan diberikan kepada 5 orang pemenang yang beruntung. Jadi buat yang belum join atau belum sempat ikutan posting fotonya, bisa posting sekarang karena masih ada kesempatan kalian untuk menang. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Baiklah, tanpa mengulur waktu lagi, mari kita saksikan sambutan dari Kepala Kantor Cabang BP Jam Sostek Jakarta Sudirman kepada Ibu Erni Purnamawati, dipersilahkan. Tetap tunggu ya, sahabat. Sahabat, udah mulai kirim foto buat giveaway-nya belum? Nah, kalau misalnya belum, buru-buru deh sekarang, mumpung masih ada waktu, masih ada kesempatan buat kalian foto dulu. Boleh foto sambil pakai masker, boleh foto sambil rebahan, nggak masalah. Yang penting foto yang lagi nunjukin kalian lagi ada di masa new normal. Nah, selanjutnya kita saksikan sambutan dari Kepala Kantor Cabang BP Jam Sostek Jakarta Sudirman kepada Ibu Erni Purnamawati, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak terlambat masuk karena ada kesalahan teknis. Teman-teman, peserta BPJS Ketenagakerjaan, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Terima kasih, dalam 1 jam ini akan ditemani oleh Mbak Vika dan Mbak Erin, AR dan pelayanan kami. Ya, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya, mengganggu istirahatnya untuk bergabung dengan acara teman makan siang. Ya, kalau kita langsung secara dunia nyata susah mengajak makan siang Mbak Vika sama Mbak Erin, tapi sekarang karena memakai media kita bisa kumpul bersama. Ya, tentu hal ini kalau tidak kena partisipasi teman-teman akan susah untuk diwujudkan acara yang kita gelar kali ini.
Saya kira bahwa tujuan dari acara ini, pertama kami dari BPJS Jakarta Sudirman ingin mengucapkan terima kasih bahwa seluruh peserta sudah menjadi peserta dengan memilih BPJS Jakarta Sudirman untuk menjadi kantor cabang pilihan. Ya, namun demikian tidak berarti bahwa pelayanan hanya bisa diberikan oleh kantor cabang Sudirman. Dimanapun teman-teman berada bisa menggunakan atau bisa berkonsultasi mengenai masalah BPJS Ketenagakerjaan. Yang ada di Jawa Timur bisa di Surabaya, di Darmo, di Rungkut, dan lain sebagainya. Yang di Jakarta ada 17 kantor cabang dan 6 kantor cabang Pratama. Silakan digunakan. Ya, tujuan kami menggelar acara ini tentu kami ingin menyampaikan beberapa manfaat yang sebenarnya harus diketahui oleh peserta, namun selama ini kurang dipahami. Ya, saya tidak menyalahkan siapapun bahwa kami selama ini ngobrolnya dengan VIC perusahaan, tapi mungkin ada informasi yang distorsi, ada yang berbelok, ada yang tidak sampai. Makanya forum ini untuk lebih menjelaskan ke teman-teman, ke semua peserta BPJS Ketenagakerjaan, apa sih yang manfaat bisa diperoleh ketika kita mengikuti peserta BPJS, ya. Ada program jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan kematian, ada jaminan hari tua, ada JHT, ya. Mungkin teman-teman kemarin baca ya postingan Pak Anies yang lagi marah gitu kan sama seseorang yang menabrak PPSU sampai meninggal dunia, tabrak lari sampai meninggalkan 2 anak. Coba bayangkan ya. Orang tabrak lari boleh meninggalkan, orang tabrak lari boleh tidak bertanggung jawab, tapi tidak dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ya, keesokan harinya PPSU tersebut kami berikan manfaatnya, kami berikan hak-haknya karena beliau sedang bertugas menyapu jalan, maka dapatnya jaminan kecelakaan kerja. Teman-teman, satu yang harus dipahami bahwa berapapun uang untuk mengganti nyawa seseorang tidak bisa menggantikan seseorang yang meninggal. Tapi sekurang-kurangnya jika terjadi risiko sesuatu terhadap kita, ada BPJS Ketenagakerjaan yang akan menanggulanginya. Ya, jadi pastikan bahwa teman-teman diikut sertakan dengan lengkap, jangan menunggak, didaftarkan dengan gaji yang benar-benar kita terima. Bagaimana cara untuk memonitornya bahwa kita didaftarkan dengan gaji yang benar? Ya, sekurang-kurangnya 3% dari gaji yang Bapak Ibu terima harus dipotong. 2% untuk kontribusi jaminan hari tua, 1% untuk jaminan pensiun yang sudah ikut pensiun. Tapi kalau misalkan belum ikut pensiun, ya nanti akan kita ya. Selain itu kita juga banyak manfaat mengenai co-marketing. Jadi kartu itu berguna tidak hanya sedang ada musibah, tapi ketika Bapak Ibu masuk ke satu tenan, masuk ke satu toko, ada tulisan itu menjadi diskon untuk yang memegang kartu BPJS, ya. Jadi manfaatkan acara ini untuk menanyakan sebanyak-banyaknya apa yang belum diketahui. Silakan tulis di chat, nanti kita akan jawab. Satu lagi, pantengin acara ini sampai selesai. Seperti Mbak Vika bilang bahwa akan ada hadiah untuk teman-teman yang hari ini hadir dalam acara webinar ini. Terima kasih, salam sehat. Tetap menjaga protokol COVID karena ya pada saat sekarang corona masih menggila, kita sudah mulai abai, dan perkantoran adalah klaster baru yang sangat membahayakan. Tetap sehat, jaga kesehatan, minum vitamin, dan istirahat yang cukup. Terima kasih, sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erni atas sambutannya. Nah, gimana nih sahabat BP Jam Sostek? Kita kan udah memasuki masa new normal. Ada nggak sih rencana-rencana atau planning yang tadinya udah direncanain jauh-jauh hari, terus tiba-tiba batal atau terpending? Ada ya biasanya. Nah, kalau misalnya ada, ya memang sih situasi seperti ini tuh memang di luar perhitungan kita. Jadi ya walaupun memang ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, semoga kita tetap sehat dan tetap produktif dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Nah, dalam kegiatan talk show hari ini, Vika akan ditemani oleh tim pelayanan kami. Mari kita sambut Ibu Mas Ayu Aminah Marindra Lestari. Wah, panjang banget nih namanya, kita panggil Mbak Erin. Halo Mbak Vika. Halo Mbak Erin, apa kabar?
Baik, Baik. salam namaste. Namaste. Kita physical distancing kok karena jaraknya jauh, jadi nggak apa-apa ya nggak pakai masker. Nah, Mbak Erin, hari ini tuh aku dan teman-teman BP Jam Sostek mau tanya-tanya sama Mbak Erin. Boleh? Boleh? Boleh. Boleh ya. Nah, jadi kadang tuh aku suka bingung nih. Mungkin nggak cuma aku doang ya. Ada sahabat BP Jam Sostek yang masih bingung nih. Sebenarnya tuh program BP Jam Sostek apa aja sih, Mbak Erin? Masih ada yang belum tahu program kita? Masih sih Masih kayaknya. ya. Masih. Jadi di sini kita jelasin program BP Jam Sostek itu ada 4. Jadi mungkin teman-teman sahabat pekerja semuanya udah pada tahu atau mungkin belum ada juga yang tahu. Program kita itu ada 4: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Nah, sahabat di rumah atau di kantor, mungkin yang WFH lagi di rumah ya, Iya, WFH mungkin yang lagi WAO lagi di kantor, mungkin udah tahu nih perusahaannya mendaftarkan sahabat itu programnya apa aja. Jadi biar tahu manfaatnya apa aja nih yang bakal didapat kalau terjadi resikonya macam-macam ya. Ada kecelakaan kerja, ada kematian, ada mungkin pensiun atau PHK gitu. Jadi ada 4 program ya Mbak Erin ya? Betul sekali. Wow, banyak banget ya. Aku kirain tuh kayak cuma ada 2 program aja gitu. Ternyata ada 4 ya. Banyak Ada banget 4. loh ternyata. Nah, kalau misalnya sakit itu kita nggak sih BP Jam Sostek nggak sih? Kalau sakit berarti bukan kecelakaan kerja ya. Kalau sakit penyakit itu teman-teman, Mbak Vika, sahabat pekerja bisa klaimnya menggunakan BPJS Kesehatan. Jadi bukan BP Jam Sostek ya. Jadi pertanyaannya yang ke BP Jam Sostek aja ya. Oke, gitu ya. jadi kita cut di awal, pertanyaannya hanya seputar BP Jam Sostek aja. Jadi kalau misalnya sakit penyakit nggak boleh ya Mbak Erin ya? Iya. Iya, nggak boleh. Nah, terus udah gitu aku tuh bingung ya, kalau misalnya nih kecelakaan kerja, itu tuh kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, di kantor doang gitu Mbak Erin? Kecelakaan kerja itu bukan cuma di kantor aja. Gimana nih kalau misalnya teman-teman sahabat yang lagi di rumah, itu termasuk kecelakaan kerja atau enggak sih? Gitu. Jadi kecelakaan kerja itu mulai dari berangkat dari rumah. Ini kalau kerjanya di kantor ya. Berangkat dari rumah, perjalanan menuju tempat kerja, di lokasi tempat kerja sampai dengan sahabat pulang kembali ke rumah, itu akan kita cover sebagai kecelakaan kerja. Tapi tentunya ini harus ada unsur udah paksa. Jadi unsur udah paksa itu seperti keadaan yang timbul dari luar, kayak terjatuh, terpleset, tertabrak atau terpotong, banyak macam ya. Pokoknya yang timbulnya dari luar. Oh, berarti bukan dari keinginan kita sendiri ya, Iya, dari pihak betul. luar gitu ya Mbak Erin ya. Kalau dari dalam diri itu kan berarti penyakit ya. Kalau penyakit balik lagi ke BPJS Kesehatan. Oke, kalau gitu. Nah, Mbak Erin, kalau misalnya sekarang kan kita memasuki kondisi new normal ya. Nah, berarti ada kerja itu kita dibagi nih, di rumah sama di kantor. Nah, untuk kecelakaan kerja yang terjadi kalau misalnya kita lagi kerja di rumah, gimana? Bisa Bisa di cover, tapi kita lihat dulu nih beneran kerja apa enggak gitu. Ayo beneran kerja Beneran nih kerja nggak nih? sahabat. Jadi kalau memang saat kerja mungkin sambil buka laptop ternyata kesetrum nih laptopnya, kena kabelnya, itu juga termasuk kecelakaan kerja. Gitu. Tapi kalau ternyata lagi motong tempe di rumah, aduh maaf ya. Kan bisa belum nyambi-nyambi bisa. ya kalau misalnya kerja di rumah ya. Sambil masak gitu ya. Belum bisa Gitu gitu. ya. Jadi tetap koridornya adalah dalam ruang lingkup pekerjaan gitu ya Mbak Erin ya. Nah, terus kalau misalnya nih terjadi kecelakaan kerja, kita harus gimana? Kalau terjadi kecelakaan kerja kan pasti darurat ya, emergency nih. Jadi sahabat, Mbak Vika boleh langsung dibawa ke rumah sakit atau klinik atau puskesmas atau fasilitas kesehatan apapun yang ada di dekat lokasi kejadian. Gitu. Jadi bisa di mana aja ya. Bisa Yang di mana penting, aja. Kita Yang penting ada pertolongan pertama deh. Benar. Pertolongan pertama. Nah, syukur-syukur nih kalau misalnya rumah sakit, puskesmas atau kliniknya udah kerjasama sama kita. Jadi sahabat tinggal tunjukin kartu pesertanya. Ada ya kartu peserta.
ada kartu fisik, ada kartu digital, atau kalau nggak bawa nih, kebetulan lagi nggak bawa, boleh pakai nomor KTP. Oh boleh ya pakai KTP Bisa. ya? Karena kan kadang kita suka lupa ya bawa kartu, terus Iya. apalagi sekarang bentuknya digital, jadi sama sekali udah nggak pegang lagi nih, tapi bisa pakai KTP ya? Bisa. Oke kalau gitu. Gitu. Nah terus kalau misalnya apa namanya di sekitar lokasi kejadian nih, kita kecelakaan kerja. Nah di sekitar lokasi kejadian itu nggak ada rumah sakit yang kerjasama. Itu gimana? Oh, yang penting kan ditolong dulu ya. Yang penting kan emergency nih, pertolongan pertama. Yang penting pasiennya diobatin dulu. Kalau sudah kerjasama berarti ya bisa langsung digunakan kartu pesertanya. Nah, tapi kalau ternyata rumah sakitnya ini nggak kerjasama, boleh ditolong dulu di rumah sakit tadi. Terus kalau mau dipindahkan, kalau butuh pengobatan lanjutan, boleh dipindah ke rumah sakit kita yang kerjasama. Oh gitu. Jadi untuk pengobatan lanjutannya kan nggak perlu ngeluarin biaya lagi, Iya, karena langsung tercover oleh BP Jam Sostek. Jadi bisa biaya yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh pasien atau oleh perusahaan, nanti bisa dirembes ke kita. Oh Gitu. Dan jangan lupa nih, setiap kejadian kecelakaan kerja itu wajib dilaporkan ke AR-nya masing-masing. Atau PIC perusahaannya boleh lapor, pembinanya di BP Jam Sostek itu siapa, mungkin ada Mas Hafiz, ada Mas Hans, atau ada Mas Dede, atau Jadi, siapa gitu, kita bisa tetap harus lapor dulu. Betul, ya. karena tidak boleh lebih dari 2 kali 24 jam. Wow, ingat ya sahabat ya, maksimal 2 kali 24 jam. Emang kenapa sih kalau misalnya lebih dari 2 kali 24 jam bayarin? Nanti kita nggak bisa, gimana ya, kita nggak bisa verifikasi lagi nih, ini termasuk kecelakaan kerja atau bukan sih? Oh, karena udah Gitu. terlalu lama Udah ya. terlalu lama, betul. Oke, kalau gitu. Nah, terus ini tuh beneran di cover sampai sembuh bayarin? Sampai sembuh dong. Sampai sembuh? Iya, betul. Nggak ngeluarin uang sama sekali? Enggak, jadi kita itu untuk fasilitas yang ada di PLKK, Pusat Layanan Kecelakaan Kerja kita, ini mulai dari pemeriksaan dasar dan penunjang, cuci darah, mungkin cek darah, transfusi darah, mungkin ada alat bantu, ortose atau protose, sampai dengan rehabilitasi medik. Jadi semuanya asal itu indikasi medis dari dokter, semuanya akan kita cover tanpa batasan biaya. Mantap banget ya sahabat ya. Jadi benar-benar maksimal sekali ya Betul. di coverage kecelakaan kerja ini. Nah terus kan itu dari tadi kayak kecelakaan kerja, sakit, ke rumah sakit. Nah selain itu tuh sebenarnya ada manfaat lain nggak sih Mbak Erin dari jaminan kecelakaan kerja ini? Oh iya, kita baru bahas tentang pusat layanan kecelakaan kerjanya aja ya, tapi manfaatnya yang lain itu masih banyak banget. Jadi ada penggantian biaya transportasi nih. Jadi kayak yang Mbak Vika tanya tadi, kalau misalnya PLKK-nya ternyata nggak, rumah sakitnya nggak kerjasama, bukan PLKK BPJS, gimana gitu. Jadi untuk memindahkan pasien mungkin butuh dari lokasi kejadian itu butuh transportasi online mungkin, atau butuh ambulans, atau mungkin teman-teman yang sekarang kerjanya lagi di pulau, atau mungkin di suatu daerah yang susah aksesnya butuh helikopter mungkin. Di cover juga helikopter? Untuk penggantian biaya udara, asal semuanya ada kwitansinya, ada invoice-nya. Jadi nggak cuma ambulans aja ya, kalau misalnya ke rumah sakitnya pakai kapal feri atau pakai boot, bisa? Iya, bisa. Bisa, kalau misalnya pakai helikopter atau pesawat bisa juga? Bisa. Kalau aku mau pakai tiga-tiganya, bisa nggak? Boleh, tiga-tiganya akan kita cover. Jadi, tapi ini ada batasannya ya. Oh, oke, ada batasannya. Jadi kalau untuk darat itu 5 juta, ya. Untuk laut itu 2 juta, dan untuk udara itu 10 juta. Tapi besar juga ya Mbak Erin ya, kalau misalnya biaya transportnya segitu. Berarti tetap ada limitnya ya. Kalau misalnya aku cuma pakai ambulansnya 1 juta,
ya nggak apa-apa, berarti bisa tercover Bisa semuanya gitu ya. tercover. Tapi kalau misalnya aku pakai ternyata yang buat di perairannya itu aku butuh 3 juta, ya bisa dibayarinnya cuma 2 juta aja. Oh enggak dong, jadi kita bisa yang darat kan Mbak Vika cuma pakainya 1 juta, Iya. sedangkan biaya kita maksimal 5 juta. Jadi yang darat, yang apa ya, yang lebihnya tadi itu bisa menutupi transportasi oke. laut yang biayanya kurang. Oh, gitu. jadi bisa saling menutup ya, di Bisa switch saling gitu. menutupi. Itu baru di transportasi Itu nih. baru transportasi. Baru transportasi. Ada lagi Mbak Erin? Ada dong. Oke, Jadi kalau kecelakaan kerja itu ya alhamdulillah mungkin kecelakaannya cuma lecet-lecet, besok bisa kerja lagi, itu udah bersyukur banget Iya. nih. Gimana kalau misalnya sampai patah, butuh bed rest 3 bulan, 6 Aduh. bulan, aduh. Yang sakit udah cemas nih, aduh takut nggak digaji. Iya, terus udah gitu apalagi kalau misalnya udah punya keluarga di rumah ya, jadi kayak aduh gimana nih anak istri atau anak suami, aku lagi nggak kerja gitu kan sebagai pencari nafkah atau sumber utama penghasilan, tapi nggak bisa kerja, itu gimana tuh? Iya, jadi kalau misalnya teman-teman sahabat di rumah itu harus bed rest selama sakitnya karena kecelakaan ya, Oke. harus bed rest itu asal semuanya ada surat dokternya, kita akan ganti santunan sementara tidak mampu bekerja. Jadi santunannya ini untuk 6 bulan pertama kita ganti 100% sesuai dengan upah yang dibayarkan, bukan yang dibayarkan ya, yang dilaporkan oleh perusahaan ke BP Jam Sostek. Wow, berarti benar-benar 100% nih bayarin ya, nggak ada Betul, potongan. 100% itu untuk 6 bulan pertama. 6 bulan keduanya 100% juga. Oh, jadi 1 tahun ya? Wow, 1 tahun selama masa tahun. recovery itu dibayarin gitu. Tapi harus dibuktiin dengan surat dokter. Oh, oke. Jadi nggak bisa kalau cuma cuti perpanjang Nggak aja. bisa ya, kalau misalnya kayak aku males, ngantuk, aku nggak Nggak ngantor, nggak bisa ya. bisa. Tetap harus ada indikasi medisnya Harus sahabat indikasi ya. medis. Oke. Gitu. Terus apa lagi nih Mbak Erin? Kalau misalnya ternyata butuh alat bantu, alat bantunya juga kita cover. Mungkin butuh tongkat, mungkin butuh apa ya? Kalau alat bantu Kursi roda gitu? kursi roda Bisa? Oh. Kalau memang indikasi medisnya harus membutuhkan itu, kita akan ganti semuanya. Kadang kalau misalnya kecelakaan kerja sampai amit-amit ya tangannya patah, itu kayak butuh tangan pengganti, itu di Iya, apa itu sih, juga Mbak Erin? ada tangan palsu, Iya. kaki palsu, itu kita bisa ganti semuanya. Jadi Kalau sahabat jangan apalagi khawatir kalau ya. kalau patah kan pengobatannya lama ya. Benar. Udah pasang pen, lepas pen lagi, beberapa bulan kemudian ada bahkan yang sampai 1 tahun. Kalau misalnya nih terjadi kecelakaan kerja, terus kayak patah, aduh aku mau ke dukun patah tulang aja gitu. Aku nggak mau pasang pen, aku takut. Itu di cover nggak sih sama BP Jam Sostek? Aduh, kalau untuk yang non medis kita belum cover, mohon maaf. Jadi yang kita cover hanya yang berhubungan dengan medis saja. Jadi rumah sakit, puskesmas, klinik, itu aja. Jadi itu buat catatan juga ya, Buat Mbak Erin ya, catatan, buat buat sahabat-sahabat sahabat di semua. Kita cuma cover untuk indikasi medis aja. Jadi kalau Betul. misalnya pengobatan alternatif itu tidak ditanggung. Nah selanjutnya masih ada lagi nggak sih Mbak Erin? Oke, selanjutnya itu kita kan pengobatannya ada 3 nih berarti setelah pesertanya kecelakaan, Iya. setelah terjadi resiko tadi, berarti kan ada 3, mungkin dia akan bekerja kembali, atau dia dinyatakan cacat sama dokter, Oke. atau dia dinyatakan meninggal dunia. Nah, kalau dia dinyatakan cacat ini kan ada 3 ya kalau di kita. Itu cacat fungsi. Oke. Kalau cacat fungsi itu berarti organnya masih ada. Masih ada nih, tangannya masih lengkap, Oke. tapi udah berkurang, nggak bisa nge-like Instagram. Oh, jadi kalau misalnya mau nge-like Udah harus kaku, diginiin ya. harus gini gitu. Jadi harus pakai bantuan gini tangannya. gitu. Jadi itu ada persentase kurang fungsinya berapa. Jadi semua organ tubuh kita itu ada persentasenya. Jadi ada nanti nilainya. bisa mungkin sahabat bisa lihat di sini ada persentase kurang fungsi dikali tabel dikali upah yang dilaporkan. Nah, itu kalau cacat fungsi. Kalau cacat anatomi
Kalau cacat anatomis berarti jempolnya hilang nih, ini benar-benar nggak ada lagi. Gitu. Putus gitu. Harus Sedih banget. amputasi, harus kakinya harus amputasi, itu ada persentasenya. Itu dikali 80 bulan upah gitu. Oke. Jadi walaupun amit-amit nih kita mengalami resiko kecelakaan kerja yang mengakibatkan kita mengalami kecacatan, itu tercover lah gitu ya. Betul bayarin sekali. ya Apalagi BPJS kalau Sostek. sampai dengan cacat total tetap ya. Ampun, kasihan Cacat banget. total tetap itu berarti udah gimana ya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Mungkin Iya. sekitar 70% dari tubuhnya itu tidak bisa berfungsi bisa lagi. berfungsi. Contohnya mungkin dari pinggul ke bawah ya, harus Hmm. amputasi. Itu berarti kita akan bayarkan santunannya itu sekitar 70% dikali 80 bulan upah. Ya, setidaknya Lumayan walaupun sih. tidak bisa walaupun tetap sedih, tapi setidaknya bisa mengurangi Ya, beban betul dari sekali. keluarga tenaga kerjanya Mungkin mau gitu buka ya. usaha buat kelanjutan hidupnya gitu. Iya, benar-benar. Jadi ya manfaatnya banyak ya ternyata Mbak Erin ya. Iya, Nah, terus betul. selain sedih-sedih terus dari tadi, ada nggak sih yang lain gitu? Selain itu juga ada RTW. RTW apa tuh Mbak Erin? itu RTW? return to work. Kalau yang cacat tadi misalnya nih, sebelumnya dia bekerja di pabrik sebagai operator, mungkin dia sering mungkin dia sering menggunakan forklift kali yang buat angkat-angkat mesin angkat gitu. Iya. Nah, itu misalnya dia harus berfungsi banget nih tangannya. Nggak bisa nyetir kalau nggak ada tangan kan. Iya. Berarti sebelumnya dia sebagai operator bisa dipindahkan posisinya sebagai admin mungkin di perusahaan yang sama. Jadi kita bantu nanti di return to work di balai latihan kerja untuk membantu melatih dia gitu loh, biar dia bisa kerja lagi, biar dia tetap siap bisa lagi. produktif ya, Betul walaupun sekali. memang ada kekurangan gitu dari pekerjaan dia yang sebelumnya. Nah, untuk sahabat BP Jam Sostek yang mau tanya, bisa drop pertanyaan kalian di Q&A. Nanti Mbak Erin akan bantu untuk menjawabnya. Pertanyaannya pertanyaannya kita ada Q&A? Oke. Oke, ada Q&A nih Mbak Erin dari Ibu Maulida. Ini live ya? Boleh, silakan Ibu. Jangan lupa ya, yang teman-teman yang belum posting giveaway, boleh sambil posting. Nah, ya, Bu Maulida silakan pertanyaannya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Saya Maulida dari PT Republika Media Mandiri. Ya. Pertanyaannya, Bu? Terkait untuk pengcoveran jika terjadi kecelakaan kerja saat berangkat dan pulang dari kantor atau menuju kantor. Misalnya gini Mbak, saya kan kerjanya misalkan saya pergi dengan naik angkutan ojek online. Nah tiba-tiba misalkan di jalan saya terjadi kecelakaan. Nah itu apakah bisa di-cover oleh BPJS Sostek atau enggak ya Mbak ya? Terima kasih. Terima kasih Bu Maulida untuk pertanyaannya. Nah sekarang kita tanya Mbak Erin nih, gimana Mbak Erin? Bisa nggak? Pertanyaannya tadi kalau naik transportasi umum ya? Iya, naik ojek online nih ke kantor, Oke. terus tiba-tiba terjadi kecelakaan kerja. Ketabrak, amit-amit ya, ketabrak atau kesenggol terus jatuh, itu gimana? Kalau untuk berangkat kerja itu kita nggak masalah deh, ibu mau naik apa aja, mau naik ojek, mau naik angkot, atau mau naik Sepeda motor, atau kendaraan bawa pribadi. kendaraan pribadi itu nggak masalah, asalkan rutenya itu memang rute yang sesuai dengan perjalanan ibu dari rumah menuju ke tempat kerja. Jadi kalau misalnya nih berangkat kerja
berangkat kerjanya itu rumahnya mungkin di Bekasi ya, kantornya di Sudirman, mungkin kecelakaannya ternyata di Depok. Ih, kok jauh? Beda Iya, ya? kok beda arah ya gitu Terus ya. gimana? Kalau itu mungkin mampir dulu ternyata mau ke tempat saudara mungkin, Oke. itu nggak kita cover ya sahabat. Jadi kita cover hanya sesuai rute yang seperti biasanya. Rute yang wajar, Rute yang gitu, wajar dilalui. sahabat. Jadi nggak masalah naik apapun, yang penting berangkat ke kantor atau pulang dari kantor ke rumah, sekali. gitu ya. Selama melewati rute yang wajar, di cover, tenang aja. Gitu. Oke, sekarang Vika mau reminder untuk giveaway-nya. Yang belum posting, cepetan posting. Jam 12.40 kita tutup. Nah, sekarang tuh masih masih sedikit deh kayaknya nih yang ikutan giveaway-nya. Jadi kesempatan kalian sangat besar, peluangnya sangat besar. Lumayan loh, 1 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Bisa Juta di ya, lumayan screen ya. capture. Iya, bisa beli apa nih Mbak Beli Erin nih? kerupuk 1 truk kayaknya. Terbang deh kayaknya nanti. Oke, udah di capture kan? Nah, sekarang kita balik lagi ke program BP Jam Sostek lagi. Nah, tadi kan Mbak Erin jelasinnya ada 4 program ya. Tadi aku baru tahu untuk yang JKK-nya. Untuk yang program kedua nih, jaminan kematian. Itu apa sih Mbak Erin? Untuk program jaminan kematian ini program kedua kita. Jadi sebagai peserta BP Jam Sostek, teman-teman atau sahabat ini tidak perlu khawatir. Kan kita nggak tahu ya kita meninggal kapan gitu, Iya, bisa besok, benar-benar. bisa lusa. Iya. Itu semuanya rahasia nih. Iya, betul. Tapi seenggaknya kita ada yang kita tinggalin buat keluarga. Jadi selama menjadi peserta BP Jam Sostek itu ada santunan kematian. Jadi santunan kematian ini ada 2. Jadi tadi saya belum jelasin nih Mbak Vika. Jadi kematian itu kalau di BP Jam Sostek itu dibagi menjadi 2. Kok 2 sih Mbak Erin? Kematiannya karena kecelakaan kerja, Oke. atau karena meninggal sakit penyakit. Meninggal biasa ya kalau kita bilangnya. Iya, meninggal Entah biasa. meninggalnya sakit, udah tua, udah umur atau kan. udah umur mungkin, atau mungkin karena dia ternyata dia kecelakaan kerja tapi mungkin mampir tadi jadi nggak tergolong oleh kecelakaan kerja, terjadi di lalu lintas mungkin saat cuti kali ya, kecelakaan lalu lintas sampai dia meninggal dunia, itu kita kategoriin jadi meninggal biasa. Jadi santunannya pun beda. Mbak Erin, aku mau tanya deh, kalau misalnya nih ada nih yang depresi, terus udah gitu aku mau bunuh diri aja nih, amit-amit gitu ya. Terus dia dapat nggak sih santunan jaminan kematian ini? Kalau bunuh diri ya asal berhasil ya. Asal berhasil, iya juga sih. Asal berhasil ya. Kalau berhasil nggak apa-apa sih, tapi jangan dicoba dong. Iya, jangan ya, hidup ini sahabat masih ya. panjang, masih harus dinikmati. Iya. Sebelum Monasnya masih di situ, ya keliling Monas dulu lah. Cari udara segar. Bener-bener Mbak Erin. Jadi pokoknya meninggal dunia karena apapun itu di cover sama BP Jam Sostek ya. Oke, jadi aku belum jelasin nih yang santunan kematian karena kecelakaan kerja. Ini ada di slide sebelumnya. Oke, di sini santunan kematian karena kecelakaan kerja itu 48 kali gaji atau 60% dikali 80 bulan upah yang terlapor di kita. Terlapor di BP Jam Sostek. Jadi simpelnya sih 48 kali gaji. Jadi misalnya gajinya sekarang 5 juta dikali 48 juta. 48 dikali 5 juta itu santunan kematian. Santunan kematian karena kecelakaan kecelakaan kerja. Dan selain itu bukan cuma itu aja. Jadi tetap ada santunan berkala yang kita bayarkan itu 12 juta per bulan. Per bulan. Sekali ini ya. Jadi sebulannya itu 500.000. Oke. Dalam 2 tahun. Jadi kita bayarkan sekaligus nih biar nggak bolak-balik pesertanya klaim. Jadi kita bayarkan 12 juta langsung. Ditambah dengan biaya pemakamannya itu 10 juta. Dan ada beasiswanya juga nih untuk 2 orang anak. 2 orang? Perasaan tahun lalu tuh nggak 2 orang deh Mbak Erin. Iya, jadi ini manfaat baru sesuai dengan peraturan pemerintah
nomor 82 tahun 2019. Peraturannya baru banget rilis di 2 Desember 2019. Jadi semua yang mengalami resiko mulai dari tanggal 2 Desember sampai dengan sekarang itu mendapatkan manfaat terbaru. Manfaat terbarunya ini salah satunya uang pemakaman naik dari 3 juta jadi 10 juta. Lumayan ya Mbak Erin ya. Ada Dan beasiswanya upgrade sebelumnya 12 juta ya. Bener. Dan untuk satu orang anak aja. 12 juta, sekarang jadi 2 orang anak, totalnya berapa Mbak Erin? Totalnya kalau dihitung-hitung itu sekitar 174 juta. Kalau anaknya Serius? Kalau anaknya mulai dari TK. Mulai dari TK. Jadi Jadi kita bayar. bisa dari TK? Iya, jadi kita bayarnya itu per jenjang dia sekolah. Kalau sekarang masih TK, TK 1.500.000 ya. Iya. TK mungkin 2 tahun, SD-nya 6 tahun. Kita bayarnya per tahun nih, Per per tahun. tahun. Kalau dia naik ke SMP, kita bayarkan lagi 2 juta setiap tahunnya sampai dia perguruan tinggi. Wow, sampai perguruan tinggi. 2 orang anak. Jadi kalau orang anaknya 3 ya mohon maaf ya, 2 dulu 2 yang kita aja ya. cover. Tapi kalau misalnya anak pertamanya udah menikah nih, boleh nggak jatuh ke anak yang nomor 2? Boleh. Jadi gini, kalau misalnya anaknya ada 5, Oke. Kayak balon ya, Kayak balon kok ada 5. anaknya ada 5, ternyata anak pertama itu udah menikah, otomatis belum bisa nih dapat beasiswa karena kan dia udah nggak sekolah lagi. Iya benar. Boleh. Anak kedua, ternyata anak kedua itu udah berusia 24 tahun tapi belum menikah. Tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa, nggak Tetap boleh. nggak bisa karena untuk beasiswa itu maksimal usia anaknya 23 tahun. Oke, maksimal, maksimal 23 tahun. Jadi walaupun dia masih kuliah di usia 24 tahun, Iya. itu kita udah selesai beasiswanya di usia 23 Oh tahun. gitu, jadi Begitu. bukan semata-mata perguruan tinggi terus beasiswanya jalan terus, nggak gitu ya sahabat Iya, ya, tetap betul. ada batasan Ada umur batas di umurnya. 23 tahun. Oke, sekarang Ternyata aku lumayan paham gitu. ternyata anak ketiganya itu masih SD. Oke. Boleh nih, anak Boleh ketiga, ya. anak keempat ternyata anak ketiga SD, anak keempatnya TK. Jadi yang dapat beasiswa anak ketiga dan anak keempat boleh. Yang penting 2 orang anak. 2 orang anak, jadi nanti ya kayak gitu ya seleksinya, tahapannya kalau misalnya ternyata udah nikah atau itu ya pokoknya jatuh ke anaknya masih sekolah gitu ya sahabat. Ini untuk kecelakaan kerja. Oke. Meninggal karena kecelakaan kerja. Nah, kalau misalnya meninggalnya yang tadi Mbak Erin bilang karena sakit penyakit atau karena usia, itu apa santunannya? Kalau meninggal karena sakit penyakit termasuk bunuh diri yang berhasil tadi, Itu gimana? Itu santunannya ini. Santunan kematian itu 20 juta, santunan berkalanya 12 juta, dan biaya pemakaman 10 juta. Untuk beasiswanya tetap dapat juga. Tetap sama. Tetap sama. 2 orang juga. Tapi kalau untuk kalau untuk beasiswa meninggal bukan karena kecelakaan kerja atau meninggal biasa, termasuk bunuh diri yang berhasil tadi, itu minimal kepesertaannya 3 tahun. Oh, ada syarat kepesertaan. Ada syaratnya. Jadi minimal iurannya harus 36 bulan. 36 bulan. Gitu. Oke, Jadi mungkin Mbak Erin. sahabat sekarang udah dihitung-hitung nih kira-kira kepesertaannya udah berapa lama ya? Bisa dicek ya kepesertaannya Bisa berapa dicek lama. udah berapa lama nih kepesertaan kita di BP Jam Sospek gitu. Mbak Erin, kan kalau misalnya meninggal dunia pasti kita untuk klaim itu butuh ahli waris ya. Nah, sebenarnya tuh ahli warisnya itu siapa sih yang bisa jadi ahli waris kita? Ahli waris ya, ini Iya. nggak bisa sembarangan nih, bahaya nih kalau ahli Nggak waris. boleh ya? Jadi ahli waris yang pertama, kalau sahabat sudah menikah, ahli waris itu harus janda atau dudanya. Oke. Gitu. Dan ini harus yang sah ya. Oh, harus yang sah. Kalau Iya. misalnya kan kadang ada yang istrinya lebih dari satu ya sahabat ya. Kalau misalnya semuanya sah gimana Mbak Erin? Kalau misalnya semuanya sah ya musyawarah lah ya. Oh, musyawarah sahabat. Musyawarah, jangan sampai ini diperebutkan. Gitu. Jadi mungkin harus yang belum sah disahkan dulu nih.
mumpung masih Masih hidup ya. mumpung masih hidup. Oh, masih sehat. Jadi yang punya beberapa mungkin sekarang bisa diayomi nih istrinya atau suaminya diayomi. Nanti kalau misalnya Mas sudah nggak ada, Oh, oke. kalian jangan berantem Ya, ya. Ini hanya kan ada karena 42 warisan juta, ya. Oke. bagi dua, Bagi buat Buat dua ini satu ya. dua satu Oh, gitu iya. kan, Bisa, ya. bisa diatur. Bisa diatur. Jadi itu yang pertama, harus janda atau dudanya. Kalau ternyata dia belum menikah, berarti itu harus ke orang tua. Nah, ke orang tua ini kalau misalnya orang tuanya nggak ada, boleh turun lagi ke generasi ketiga, itu cucu atau ke kakek neneknya. Oke. Ternyata udah nggak ada nih, boleh ke saudara kandung. Kalau saudara kandung juga nggak ada, boleh ke mertua atau mungkin dia ada wasiat. Oh. Boleh pakai wasiat, tapi wasiatnya yang langsung ke notaris ya. Jadi jangan yang pakai materai di bawah bantal gitu. Oke, ingat sahabat Wasiatnya ya. harus yang resmi, yang Resmi di legal. notaris. Jadi nggak boleh sembarangan wasiat Betul aja. sekali. Kalau ternyata ini nggak ada semuanya, Semuanya kalau nggak ada. ternyata nggak ada semuanya, biaya pemakaman kita bisa kembalikan ke perusahaan. Mungkin perusahaannya bantu nih buat makamin tenaga kerjanya, atau mungkin pihak yang membantu pemakaman tersebut siapa. Oh, jadi bisa Itu dialihkan ke situ boleh, ya, Mbak itu Erin, biaya ya. pemakamannya, tapi untuk santunan kematian dan jaminan hari tuanya dikembalikan ke dana jaminan sosial. Oke, kalau gitu aku udah Gitu. mulai ngerti nih ahli warisnya. Sekarang yang terakhir deh untuk jaminan kematian ini. Syarat klaimnya gimana sih Mbak Erin? Susah, Mbak? Untuk persyaratan klaim itu ada di sini nih. Mungkin sahabat butuh suatu saat nanti bisa langsung capture kali Iya, ya. langsung capture aja lah ya. Sekarang kan teknologi udah canggih, jadi daripada dicatat pakai pulpen kelamaan, tinggal di capture aja. Di screenshot kalau Hmm. lagi pakai fisik komputer Oh iya mungkin ya. bisa, di print screen, screenshot, nah terserah ya, pokoknya dicatat ya sahabat ya. Nah kan kita udah ngomongin 2 program nih, sekarang aku mau lanjut ke program yang ketiga, jaminan hari tua Mbak Erin. Apa sih jaminan hari tua itu? Ya. Jaminan hari tua itu biasanya paling favorit. Iyalah, kan bisa diambil. Karena bisa diambil. Jadi prinsipnya itu kalau jaminan hari tua seperti tabungan. Tabungan. Jadi 3,7%-nya itu dibayarkan oleh pemberi kerja, oleh perusahaan. Nah, 2%-nya itu iuran dari tenaga kerja. Jadi mungkin sahabat dipotong upahnya nih 2% untuk jaminan hari tua. Kayak gitu. Jadi ini bukan hanya iuran aja, tapi juga ada hasil pengembangan nantinya. Oh iya gitu. Kalau misalnya ini kan tabungan, berarti ada saldonya ya sahabat ya. Cara cek saldonya gimana sih Mbak Erin? Cara cek saldonya Mbak Vika belum punya aplikasi kah? Punya nggak ya? Nah sahabat udah punya belum? Sahabat udah punya belum sih aplikasi BPJS TKU? Kalau belum punya, cus sekarang buka App Store atau Play Store, di-download aplikasinya BPJS TKU. Kalau belum pernah registrasi, diregistrasi dulu. Di situ masukin nomor KTP, nomor kartu pesertanya, nanti bisa cek kartu peserta, bukan kartu peserta ya, saldonya secara berkala. Jadi perusahaan udah bayar belum sih gitu. Oh, jadi recent ya, update gitu ya. Kalau Betul. misalnya perusahaan udah bayar, saldonya tuh pasti otomatis nambah. Sama aja kayak nabung ya. Jadi kayak Iya. nabung bulan ini langsung otomatis tambah gitu saldonya. Wah, canggih juga ya aplikasinya. Iya, Nah, betul sekali. Kalau misalnya nih Mbak Erin, aku tuh pernah kerja di perusahaan sebelumnya. Otomatis aku punya kartu lama kan. Itu bisa nggak dicek di aplikasi? BPJS Bisa. Jadi yang bisa dicek di aplikasi bukan cuma satu kartu aja. Jadi sahabat bisa cek mungkin dari perusahaan sebelumnya, kayaknya pernah kerja di 5 perusahaan, ada 5 juga nih kartunya. Iya. Boleh gitu. Jadi sahabat bisa buka di profil. Di profil di situ ada tambah KPJ, dimasukinlah nomor KPJ sebelumnya. Jadi nanti buka lagi di kartu digital, itu bisa di slide tuh kartu pesertanya ada berapa sih. Jadi Kalau ketahuan mau semua digabungin ya. Sekarang juga boleh gitu.
Oke, Kalau kalau masih gitu. kerja bisa digabungin, jadi pakainya cuma satu kartu Satu kartu aja. aja, jangan Nggak ribet gitu, lima-limanya, lima nggak ribet ribet ya. Sip. Kalau misalnya kayak gitu, berarti aman lah ya kartu-kartu dari perusahaan yang lama. Nah, kalau misalnya nih, aku masih kerja, tapi aku mau klaim, boleh nggak? Banyak Aduh, banget nih banyak banget yang kayak nanya. gini nanyain. Jadi kalau teman-teman masih kerja sekarang itu belum bisa klaim karena peraturannya emang gitu. Nggak boleh Jadi, ya. Jadi kalau sekarang masih kerja, teman-teman cuma bisa klaim 10% atau 30% atau klaim sebagian. Jadi yang bisa klaim itu kalau dia sudah mencapai usia 56 tahun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Gitu. Terus kalau dia udah nggak kerja lagi PHK boleh, atau dia sebagai warga negara asing mau balik ke negaranya itu boleh klaim. Itu boleh ya. Nah, kalau misalnya nih aku udah resign, terus aku mau klaim, caranya gimana? Untuk cara klaim itu ini, kelengkapan administrasi untuk pencairan jaminan hari tua. Oke. Nah, ini sahabat bisa di-capture ya. Jadi nanti kalau misalnya mau klaim, suatu saat mau klaim bisa langsung dicek aja di galeri handphonenya atau di Iya, galeri betul. PC-nya. Langsung ada persyaratan klaim jaminan hari tua. Nah, sekarang kan lagi masa new normal nih Mbak Erin. Masa pandemi. Masa pandemi. Gimana klaimnya Mbak Erin? Kalau untuk sekarang, teman-teman seharusnya itu kalau udah nggak kerja lagi, sahabat boleh menggunakan aplikasi BPJS TKU, di sana ada klaim JHT, atau bisa daftar langsung di antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id. Di sana nanti teman-teman sahabat BP Jam Sostek boleh pilih cabangnya, mau klaimnya di mana. Bisa di mana aja, Bisa online dimana seluruh aja, Indonesia. online seluruh Indonesia. Wow, keren Karena banget. nggak perlu datang. Nggak perlu datang. Nggak perlu, kan Iya kita sih. lagi mengurangi. Iya benar-benar. Physical interaksi. distancing. Betul. Jadi cukup upload semuanya. Ada linknya nanti, KTP-nya diupload. Semua kartu pesertanya, dokumennya ya. referensi kerja, tapi dipastiin dulu kalau sahabat sekarang udah nggak kerja lagi dimanapun. Jadi syaratnya gitu, dan syaratnya harus udah dipastikan nggak kerja kalau lagi. udah nggak kerja dulu ya sahabat ya. Oke, kalau misalnya kayak gitu berarti nanti kita nggak perlu datang, konfirmasinya juga melalui apa? Nanti ada petugas kita yang melakukan video conference. Oh, video Video conference. call, langsung nelpon, mau ngeliat nih ada nggak sih kartu keluarganya yang asli, tinggal tunjukin aja. Kadang gitu. nih ya, sahabat-sahabat BP Jam Sostek yang udah klaim itu tuh takut Mbak Erin pas di video call. Ini penipuan nggak ya? Ini saya ditipu nggak ya? Yang kayak gitu. Padahal sih memang prosedur kita sekarang kayak gitu ya Mbak Erin. Iya, memang harus seperti itu. Kita kan memastikan kalau jaminan hari tua yang dititipkan ke BP Jam Sostek itu aman Dan memang diterima di dengan orang yang tepat, manfaatnya juga tepat. Jangan sampai nih Jangan sampai salah gitu ya. Aduh, Makanya nanti kita perlu saya nombok Mbak video conference. BTW. Nah, jadi sebelum kita masuk ke program yang terakhir, Vika mau ingetin buat giveaway-nya. Ayo, masih ada kesempatan buat kalian semua posting. Jangan lupa tag @bpjs.ketenagakerjaan. Nanti kita akan umumin di akhir acara. Nah, yang terakhir nih Mbak Erin. Kalau jaminan pensiun itu sama nggak sih kayak jaminan hari tua? Jaminan pensiun dengan jaminan hari tua ini beda. Jadi jaminan pensiun ini baru 5 tahun nih di BP Jam Sostek baru. Jadi sejak peralihan dari Jam Sostek ke BP Jam Sostek itu kita ada manfaat baru, yaitu manfaat jaminan pensiun. Kalau jaminan hari tua bisa diklaim kalau Mbak Vika udah nggak kerja lagi di perusahaan. Gitu. Tapi kalau untuk jaminan pensiun, walaupun udah nggak kerja lagi, tapi ada batasan usianya. Jadi minimal sahabat harus berusia 57 tahun dan akan naik setiap 3 tahun.
Naik Gitu. setiap 3 tahun. Jadi kalau sekarang itu 57 tahun. Oke. Nanti di 2021, 2023, 2023 naik jadi 58. Wah, makin Gitu. lama Makin makin lama. naik ya. Makin Oke, naik. baiklah. Nah, kalau misalnya klaim berarti kita harus nunggu tuh di usia saat kita pensiun gitu. Betul. Kalau misalnya nih amit-amit di usia segitu tuh aku udah nggak ada gitu. Nah, terus gimana dong? Kalau udah nggak ada ya, Mm-mm. kalau udah nggak ada nggak hilang kok, tenang aja. Jadi jaminan pensiun itu bisa diklaim untuk 5 kategori. Jadi yang pertama kategorinya pensiun di hari tua. Oke. Jadi nanti mungkin Mbak Pika udah usianya 60 tahun, mau klaim jaminan hari tuanya bisa, tapi ada batas usia tadi ya, 60 Iya. tahun. Atau kalau memang ternyata udah meninggal dunia nih, Mm-mm. boleh ahli warisnya yang klaim. Ahli warisnya siapa nih? Janda atau duda, atau anak, atau orang tua. Oh, boleh ya Mbak Erin ya. Boleh. Jadi nanti pensiun itu ada 2, ada jaminan pensiun lamsam dan jaminan pensiun berkala. Ih, aku baru tahu Mbak Erin, apaan tuh? Jadi kalau jaminan pensiun lamsam itu syaratnya bisa diklaim jika tenaga kerja sudah memasuki hari tua, sudah memasuki usia 57 tahun, dan sudah memiliki masa iur minimal 15 tahun. 15 tahun baru bisa yang berkala. Berarti Baru itu tuh bisa yang sistemnya kayak kita berkala. dapetnya bulanan gitu. Ya, Mbak Erin. betul. Baru bisa yang berkala Ah. setelah 15 tahun. Tapi kalau misalnya di bawah 15 tahun, misalnya baru usianya, baru gabung jaminan pensiunnya baru 3 tahun nih, berarti dapatnya lamsam. Berapapun saldo yang ada di BP Jam Sostek akan dicairkan. Tapi kalau berkala kan bisa sampai ini ya, sampai tenaga kerjanya meninggal dunia, turun lagi ke Turun ahli ke waris. ahli waris misalnya janda atau dudanya. Terus udah gitu turun Kalau- lagi nggak? Kalau janda atau dudanya meninggal dunia atau menikah lagi, turun lagi ke 2 orang anak. Jadi sampai maksimal 2 orang anak Betul, berkala itu. sampai dengan 2 orang anak. Wah, jadi benar-benar manfaatnya tuh maksimal banget ya sahabat ya untuk jaminan pensiun. Iya, jadi bukan cuma sampai tenaga kerjanya aja, sampai istri atau suaminya atau sampai anak-anaknya. Kalau zaman dulu ya, orang tua zaman dulu tuh seneng kalau misalnya anaknya itu nikah sama PNS karena ada pensiunannya gitu kan, ada uang pensiun. Tapi ternyata sekarang kalau kerja di swasta juga tetap ada pensiunnya ya, sama Iya, skemanya kayak yang sama. PNS. Jadi tetap bisa menjadi menantu idaman sahabat. Menantu idaman bukan cuma PNS saja ya. Iya, semuanya bisa jadi menantu idaman. Nah, yang terakhir nih, persyaratan klaimnya gimana Mbak Erin? Untuk persyaratan klaim ini, jaminan pensiun kan biasanya bareng ya sama jaminan hari tua, atau mungkin kalau meninggal karena kecelakaan kerja, bareng klaimnya sama kecelakaan kerja. Untuk syaratnya sama aja kayak jaminan hari tua, tetap butuh KTP, kartu keluarga, kartu peserta, sama mungkin pensiun. Jadi kalau sekarang sahabat ada yang sudah berusia 57 tahun tapi masih kerja, boleh silakan diklaim jaminan hari tuanya dan jaminan pensiunnya. Oke, jadi bisa ya untuk Bisa. klaimnya. Nah, Mbak Erin kan kebetulan nih di rumah aku tuh sambil nyambi-nyambi online shop gitu. Nah, aku tuh bisa nggak sih daftar, atau aku tuh mau daftarin abang-abang packing aku, abang-abang antar barang aku. Itu Banyak bisa nggak ya. kan Banyak online ya. shop, jadi ada yang beli, ya kan, beli barang, antar barang, terus packing barang. Nah, itu gimana caranya? Jadi sahabat, untuk semua manfaat ini bukan hanya bisa didapatkan oleh sahabat yang bekerjanya di perusahaan aja. Buat pekerja informal pun boleh. Boleh ya informal? Boleh, dokter, pengacara, ojek online, atau Abang-abang mungkin bakso boleh? abang bakso, UKM. Mungkin Mbak Vika ada driver, ada
ART di rumah itu boleh juga didaftarin. Sama nih manfaatnya. Manfaatnya tetap sama semuanya. Jadi Mbak Vika tinggal kasih KTP aja. KTP aja. KTP aja. Cuma KTP aja nih syaratnya nih. Cuma KTP aja. Oke, berarti. Karena ini pekerja informal gitu. Nah, selain pokoknya nanti kita tinggal datang ke kantor cabang terdekat aja, ngasih KTP, terus nanti kita didaftarin gitu, Mbak Erin? Iya, betul. Oke. Nah, jadi untuk sahabat BP Jam Sostek yang mungkin di rumahnya mempekerjakan pekerja informal atau saudaranya bekerja sebagai pekerja informal, itu jangan khawatir karena tetap bisa dilindungi oleh program BP Jam Sostek. Manfaatnya sama ya Mbak Erin ya? Manfaatnya sama, iurannya murah. Iurannya murah, masa Murah sih? dong. Berapa emangnya? Mulai dari 16.800 itu sudah mengcover jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. 16.800. 16.800, aduh nggak usah makan bakso deh sehari. Iya. Kayaknya mahalan bakso juga ya. Mahalan bakso, sekarang bakso nggak ada yang harganya 16.800 Mbak Erin. Iya, jadi cukup KTP aja, boleh langsung datang ke kantor BPJS terdekat. Mungkin sahabat yang di rumahnya punya pegawai, mungkin ada side job nih, punya warung bakso atau warung apa gitu, atau punya kafe di mana, boleh tuh didaftarin. Boleh didaftarin ya. Pesertanya daripada chef di kafenya ternyata terjadi kecelakaan kerja dan perusahaan harus bayarin biaya rumah sakit mahal banget. Iya. Jadi dialihkan resikonya ke BP Jam Sostek gitu ya Mbak Erin. Cukup bayar setiap bulan. Kalau misalnya mau daftarnya di Sudirman bisa nggak? Boleh. Kalau Ada mau nggak di sih kontaknya? Sudirman, kontaknya ada nih. Di sini saya kasih kontaknya Mas Fikri sama Mas Hafiz. Boleh di WA aja. Jadi orangnya. untuk sahabat yang mau daftar untuk pekerja informalnya atau misalnya ada saudaranya, temannya yang kerjanya informal, mau didaftarin nih di program BP Jam Sostek yang iurannya tadi murah banget ya Mbak Erin ya, Iya, 16.800. Itu silakan hubungi kontak yang ada di layar sahabat semuanya. Ada 2 orang, Mas Hafiz dan Mas Fikri. Ganteng-ganteng loh, boleh di WA aja, masnya masih jomblo. Masih jomblo ya? Oke deh Mbak Erin, kayaknya pertanyaan dari aku udah banyak ya. Coba kita cek pertanyaan ya. dari sahabat-sahabat BP Jam Sostek yang ada di rumah. Mana ya pertanyaannya? Coba aku cek dulu ya. Dia nggak masuk ya. Sahabat jangan lupa ya untuk giveaway-nya, kita masih buka kesempatan untuk giveaway-nya, jadi kalian masih bisa posting. Sambil aku cek-cek dulu pertanyaan dari sahabat-sahabat BP Jam Sostek yang ada di rumah. Ini, selamat siang, saya mau tanya, untuk saldo BPJS saya mempunyai 2 kartu keanggotaan, satu akun saya 11 tahun kerja dan sudah resign. Saya bekerja di tempat baru dan mempunyai kartu baru. Pertanyaannya, apa ada kebijakan dari BPJS TK kalau saldo yang tempat kerja lama digunakan untuk DP KPR subsidi, sedangkan saya masih status bekerja di tempat baru. Gimana tuh Mbak Erin? Oh, ini untuk klaim sebagian ya, berarti ya 30%. Jadi solusinya itu kartunya harus digabungkan dulu. Jadi kartu yang sekarang di perusahaan yang sekarang digabungkan dengan kartu yang dari perusahaan sebelumnya. Jadi untuk cara penggabungannya boleh lapor ke HRD-nya dulu ya, biar HRD-nya nanti meneruskan ke AR-nya siapa. Jadi untuk penggabungan saldo dilampirkan perusahaan sebelumnya. Jadi nggak masalah ya Mbak Erin ya? Iya, referensi kerjanya dilampirkan ke perusahaan sebelumnya. Dari perusahaan sebelumnya digabungkan dulu. Jadi kartu yang aktif sekarang harus kartu yang lama.
Oh. Karena untuk penggabungan oke. saldo itu gabungnya ke kartu yang tertua. Gitu. Jadi kalau udah tergabung semuanya boleh klaim 30%. Oke. Jadi itu cukup menjawab ya sahabat ya. Yang pertama, hal pertama yang harus sahabat lakukan adalah menggabungkan dulu saldonya ya Mbak Erin ya. Betul sekali. Jadi dari perusahaan lama, dari perusahaan baru digabungkan ke perusahaan lama. Nanti akumulasi saldonya akan menjadi dasar klaim 30%. 30% untuk KPR-nya. Gitu sahabat. Nah pertanyaan selanjutnya ada lagi nggak nih? Oh ya, aku jelasin lagi Mbak Vika tambahan nih. Boleh silakan. Jadi kalau sahabat udah pernah klaim sebagian atau mau berencana klaim 10% atau 30%, jangan lupa nanti itu ada pajak progresif. Jadi kalau buat kalau mau klaim tapi nggak butuh-butuh banget, sayang banget sih buat diklaim karena itu ada pajak progresifnya yang pajaknya lumayan, itu 0 sampai 50 juta pajaknya 5%, 50 sampai 250 juta pajaknya 15%, 250 juta sampai 525%, dan di atas 500 juta itu kenanya 30%. Jadi pajak ini akan dikenakan nanti saat klaim penuh, saat klaim terakhir. Oh, gitu. oke. Jadi Lumayan. diingat-ingat ya sahabat ya, kalau misalnya sahabat ingin melakukan klaim sebagian, baik itu 10% atau 30% untuk KPR, nanti bisa kena pajak progresif di akhir klaim. Gitu. Mbak Erin, kita ada pertanyaan lagi. Mas Awa, boleh minta tolong. Giveaway-nya masih ada ya sahabat, jadi masih ada kesempatan untuk ikutan. Dan sebentar lagi kita akan umumin untuk pemenang giveaway-nya. Sebelumnya ada pertanyaan satu lagi yang akan kita jawab. Nah ini, izin bertanya Kak, jika suami istri mengalami kecelakaan pesawat dan keduanya terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, lalu mereka memiliki 4 anak, boleh tidak suami mewariskan ke anak pertama dan kedua, lalu istri mewariskan anak ketiga dan keempat? Waduh, gimana nih Mbak Erin? Minta tolong dijawab Mbak Erin. Itu suami istri ya? Iya, suami istri. Peraturannya itu hanya untuk 2 orang anak. Jadi walaupun suaminya dapat dapat manfaat beasiswa dan istrinya juga dapat manfaat beasiswa, tapi hanya untuk 2 orang anak aja. Tetap dalam satu keluarga itu hanya 2 orang anak. Jadi hitungannya dalam keluarga sahabat. Iya, dalam keluarga 2 orang anak. aja. Jadi nggak bisa suaminya anak 1-2, istrinya anak 3-4, Nggak itu bisa. tidak memungkinkan. Baiklah kalau misalnya seperti itu. Nah, jadi udah terjawab belum pertanyaannya, sahabat BP Jam Sostek? Kalau misalnya memang ada yang belum dijawab pertanyaan sama kami, nanti boleh dihubungin aja pembina perusahaannya, ditanyakan, nanti bisa Vika bantu tanyakan ke Mbak Erin. Iya. Karena waktunya udah terbatas banget nih Mbak Erin, aku udah. udah nggak sabar banget mau bagiin giveaway-nya. Waduh, penasaran nih. Penasaran banget. Siapa yang dapat kerupuk 1 truk? Sampai terbang. Oh, enggak ya? Enggak ya? Nah ini sebentar lagi kita akan umumin pemenang giveaway-nya. Sahabat udah pada posting belum? Jangan sampai cuma nonton aja loh nggak posting. Sayang-sayang. Ada 5 orang pemenang yang beruntung dapetin hadiah dengan total 5 juta rupiah. Ada juga kenang-kenangan dari kita, Imani. Tim kami lagi undi pemenangnya. Udah mulai deg-degan belum nih sahabat? Deg-degan gak sih Mbak Erin? Kok aku yang deg-degan ya? Aku juga deg-degan nih. Oke, giveaway-nya sudah ditutup karena kami sudah menemukan 5 orang pemenang yang beruntung ya sahabat. Mungkin yang belum ikutan giveaway kali ini bisa ikutan di giveaway berikutnya. Karena insya Allah kami akan mengadakan acara teman makan siang untuk periode selanjutnya. Ya, pemenang giveaway kami undi secara acak menggunakan aplikasi. Jadi tidak ada intervensi dari mana-mana. Kita nggak tahu siapa yang menang. Nah,
Jadi yang pertama nih, mau kita umumin. Nah, orangnya harus ada ya. Kalau misalnya nggak ada orangnya, Mbak Erin, Aku deg-degan sih. didiskualifikasi. Aku yang deg-degan ya? Iya, aku juga deg-degan. Gimana dong? Aduh. Oke. Ini jadi nanti untuk pemenang mohon di screenshot ya. Di screenshot layarnya nanti tim kami akan menghubungi untuk kelanjutannya. Jadi kalau nggak ada orangnya, cancel ya? Cancel. Iya. Kita undi lagi. Kita undi lagi. Aduh. Jangan pipis lumayan. dulu ya. Jangan pipis dulu, tahan dulu. Aduh. Tahan dulu. Kita umumin dulu giveaway-nya. Aduh, cendolnya udah meler nih. Mana nih? Kita tunggu ya sahabat ya. Nih tim kita masih dalam proses pengundian karena pakai aplikasi dan menggunakan akses internet. Jadi kayak ya agak lama-lama gitulah. Tek. Nah, ini pemenang pertama. Siapa ya? Siapa nih Mbak Erin, cewek atau cowok ya? Aduh. Kalau aku kenal, nggak apa-apa sih, kenalan aja. Mana ya? Sabar ya sahabat ya, jangan kemana-mana dulu karena ini harus sahabat screen capture, harus di print screen sebagai bukti kalau memang sahabat Masih stay itu tune masih di- stay dan orang yang tepat gitu. Betul. Mana nih? Aku yang deg-degan loh. Beneran loh. Lumayan ya. Lumayan ya. Jangan lupa sebagai warga negara yang baik nanti dipotong pajak ya sahabat ya. Nah ini udah dapat nih hasilnya nih. Pemenang giveaway yang pertama adalah, aduh aku deg-degan nih. Aduh aku nggak kelihatan siapa nih atas nama Khairul. Aduh maaf ya, mata aku tuh minus jadi aku nggak kelihatan. Ini dari perusahaan apa nih? Kayaknya dari logo TV ya. Iya, ini Transvision. Udah di screen capture belum nih? Khairul Rizky, Indonesia Telemedia. Yeay, selamat untuk Ibu Khairul Rizky. Selamat. Mendapatkan 1 juta yang pertama. Jangan lupa pajaknya ditanggung pemenang. Jangan lupa pajaknya ditanggung pemenang. Jangan lupa di screen capture juga. Nah, untuk apa namanya? Raise hand dong. Raise hand? Ada nggak orangnya ya? Ada nggak orangnya? Boleh raise hand? Mau ngecek nih? Kalau nggak ada, kita undi lagi ya. Iya, kalau nggak ada undi lagi. Lumayan loh 1 juta rupiah. Ada ya? Oke, ada. Berarti sah Mbak Erin? Sah. Oke. Yeay, Selamat untuk selamat. Ibu Khairul. Nah, gini kan kalau sah. Oh, Oh, iya. salah ya. Dapat 1 juta rupiah. Selamat kepada Ibu. Nah, selanjutnya pemenang yang kedua. Ayo kita kocok dulu. Siapa nih pemenang yang kedua? Maaf ya kalian nggak bisa lihat. Oke, pemenang yang kedua atas nama Ridel Salwani dari Metiska Pharma. Wow, Metiska Metiska nih. Pharma. Boleh raise hand untuk Mas Ridel? Ada nggak? Ada nggak nih orangnya? Kalau nggak ada, dialihin nih. Coba kita cek dulu ya. Ada nggak? Ada nggak ya? Bentar ya, sahabat ya. Dicek dulu. Coba boleh di ini. Tadi nama lengkapnya? Ridel Salwani. Nah, untuk Mas Ridel Salwani, ayo, udah Ayo, dapat 1 juta mana rupiah nih, nih? tapi nggak ada nih Mbak Erin. Waduh, kayaknya kita diskualifikasi. Setuju nggak nih kalau diganti? Mau kita tunggu atau dis aja nih? Gimana nih sahabat? Mau ditukar atau kita dis? Dis. Dis Oh, ya, oke. nggak ada ya. Maaf sahabat, ini kita dis ya. Aduh, 1 Jadi juta. mohon maaf Mas Ridel, padahal udah menang tapi tidak mendapatkan
uangnya. Belum rezeki ya kalau misalnya kata orang Aduh, 1 bayarin. juta melayang Iya, nih. 1 juta melayang karena emasnya nggak Nggak nonton ada. kita, nggak ada. Lagi sibuk mungkin. Benar, mungkin lagi dipanggil sama di atasannya. jalan. Jadi nggak Harus bisa nonton. ada tugas negara. Oke, untuk pemenang yang Ketiga. ketiga lah ya, ketiga. Nanti akan Yang kedua kita skip dulu ya. Kita skip dulu, kita undi selanjutnya. Pemenang ketiga adalah pemenang ketiga namanya itu dengan bentar sahabat ya, maaf aku nggak bisa lihat tulisannya kecil. Atas nama Ibu Dian Sari dari PT CTI. Selamat kepada Ibu Dian Sari, mohon bantuannya untuk raise hand. Ibu Dian Sari, selamat mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak ya Mbak Erin ya. Betul. Jangan lupa Adakah? di screen capture. Adakah? Ada nggak ya? Jangan sampai kayak pemenang yang kedua nih. Mana nih? Ibu Dian Sari. Ada ya? Wah, selamat Ibu Dian Sari. Silakan di capture dan tim kami akan menghubungi. Oke, kita lanjut ke pemenang yang keempat. Pemenang yang keempat, berarti kita udah bagiin 3 juta rupiah nih ya. 3 juta rupiah, karena yang satunya tadi didiskualifikasi, kita akan kocok lagi. Nah, pemenang yang keempat. Oke, Ya fotonya normal memang, nih. iya, pakai masker ya. Pakai masker lagi di meja kerja. Iya, cluenya pakai masker di meja kerja, pakai baju batik nggak sih? Iya, batik ya, dengan ibu atas nama Misyana SP. Ada Ibu Misyana? Silakan di capture, lalu raise hand. Terima kasih Ibu Misyana. Terakhir nih. Masih ada kesempatan untuk berdoa. Masih ada 1. Masih ada 1. Oh ya, berarti ini Iya. nggak terakhir ya. 1 plus 1. 1 plus 1. 1 plus 1. Jadi masih ada kesempatan. Bisa banyak-banyak berdoa dulu. Sholawatan dulu mungkin. Lumayan 1 juta rupiah. Oke. Pemenang yang ke-5. Ini sama, masih pakai masker cluenya. Atas nama Emang bukan pakai masker ya? Ada yang pakai masker tadi. Oh, oke, salah ternyata hasil hasil seleksinya tetetnya yang pakai masker kalah sama yang nggak pakai masker. Nah ini jadi ada postingan dari Bapak Risman Gumilang. Ih, ini kreatif banget sih, fotonya tuh kayak lagi ngulet. Aduh, enak banget ya. Santai banget. Ini WFH nih Definisi kayaknya nih. WFH sesungguhnya ya kan, kerja sambil rebahan ngulet-ngulet. Keren banget fotonya ya. Dengan Bapak Risman Gumilang, captionnya nih, WFH di situasi pandemi ini membuat banyak hal menjadi tidak pasti. Bener banget sahabat. Perubahan pola jam tidur membuat jam kerja terkadang menjadi tak menentu. Tidak bisa bersosialisasi dapat membuat jiwa menjadi stres bahkan depresi. Iya sih, kita tuh butuh ya, sebagai makhluk sosial, kita tuh butuh untuk bersosialisasi sama orang lain. Nah, jadi ini hanya ada satu hal yang membuat saya tidur dengan pulas. Menjadikan saya agar berpikir positif dan tidak malas. Satu kepastian yang akan saya dapatkan ketika hal yang tidak dapat dihindari terjadi, bahkan perasaan aman sampai di masa tua nanti. Karena BPJS Ketenagakerjaan adalah kunci. Ya ampun, captionnya bagus Kok sweet banget sih? Sweet banget. Jadi gimana Mbak Erin? Kasih nggak nih? Kasih nggak? Kasih lah ya. Kasih ya, Selamat. selamat. 1 juta rupiah. 1 jutanya dipakai rebahan ya. Oh, rebahan. Buat bobo santai, pakai 1 juta Buat beli rupiah. bantal baru Selimut baru. untuk mendukung WFH. WFH yang optimal. Selamat. 1
Bapak lagi ya, Isman. tadi Satu kan- lagi nih, satu pemenang terakhir. Kita undi dulu. Cewek cowok nih. Stop. Oke, pemenangnya adalah pemenang terakhir ya, sahabat ya. Eka Saputri dari perusahaan mana nih? INJ, apa tuh INJ? Selamat Mbak Eka Saputri, dapat 1 juta rupiah, jangan lupa dipotong pajak. Ada nggak orangnya? Ada nggak? Silakan di capture. Cek. Kita cek dulu ya orangnya ada atau nggak nih. Kalau misalnya nggak ada, masih ada kesempatan buat sahabat-sahabat yang lain memenangkan hadiah 1 juta rupiah. Coba kita cek. Ada nggak? Itu tuh ada pintung-pintung. Mbak Eka. Mbak Eka, di mana Anda berada? Ada ya Mbak Eka ya? Yeay, selamat Mbak Eka. Dapat 1 juta rupiah. Dipotong pajak. Yeay, Jadi- bisa nih langsung Bisa langsung beli kerupuk kerupuk Biar 1 bisa truk. atau beli perlengkapan buat WFH, nah itu juga bisa. Nanti tim kami akan menghubungi melalui DM Instagram. Pastiin fotonya jangan dihapus dulu ya. Iya, jangan Sebelum dihapus dulu. kita transfer. Benar, jangan dihapus sebelum ditransfer. Pantang hapus sebelum ditransfer. Jadi kalau bisa sih 1 tahun ke depan. Bercanda. Nah terus udah gitu screen capture-nya juga disimpan ya sahabat ya. Nah bayarin, kita udah selesai nih. Ngundi 5 orang pemenang giveaway dengan total hadiah 5 juta rupiah. Iya. Selain uang tunai 1 juta rupiah yang dipotong pajak, itu akan dapat e-money juga sebagai kenang-kenangan telah mengikuti kegiatan talk show Teman Makan Siang. E-money-nya nanti bentuknya seperti ini. Ini gede dong. Oh, versi kecil. Versi kecil. Kalau kayak gini nanti di tap di Atau gimana ya? Harus gini ya? Gak muat ya, ditaruh di dompet ya. Nah oke, kalau gitu tim panitia akan menghubungi pemenang, jadi mohon ditunggu. Untuk terakhir Mbak Erin, aku punya pantun. Oh, pantun. Ada pantun. Jalan-jalan ke Taman Mini. Singgah sebentar membeli kunci. Talk show Teman Makan Siang sampai di sini. Lain waktu kita berjumpa lagi. Sampai jumpa. Dadah.